Oke, perkenalkan nama saya Arasya Sisma Prawardana. Saya dari Prodi Manajemen NPM 2501030175. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PJPL Prodi Aplikasi Komputer. Poin A. Berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Pertama-tama, kita akan menggunakan rumus CONIF. Di sini kita akan menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal, maka kita akan memilih kolom G, kolom Departemen. Lalu kita memilih legal. Setelah itu kita akan menghitung jumlah karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Maka kita akan memilih kolom W yaitu job satisfaction, titik koma, lalu kita ketik angka 5 dalam kutip. Dikarenakan angka 5 merupakan angka tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah itu, untuk menghitung jumlah karyawan yang memiliki tingkat stres yang tinggi, kita memilih kolom stres, kolom M, titik koma, kita ketik angka 1 dalam kutip. Dikarenakan angka 1 merupakan angka paling tinggi tingkat stres. Lalu kita kasih kurung tutup. Nah, jadi eh, total karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi, terdapat 25 karyawan. Selanjutnya, poin B, gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Oke, kita akan menggunakan pivot table. Kita klik insert, lalu klik pivot table. Di bagian table range, kita akan pilih di bagian table range ini kita akan pilih marital status pada kolom D. Lalu kita klik OK. Nah, pada bagian pivot table fields kita bisa checklist untuk marital statusnya. Nah, muncul seperti ini ya. Jangan lupa untuk variabel yang blank bisa kita hilangkan. Kita unchecklist, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung rata-rata pengalaman kerja dari rata-rata yang paling rendah sampai rata-rata yang paling tinggi. Kita bisa menggunakan rumus average. Di sini kita akan memilih kolom marital status, kolom D, titik koma, lalu kita memilih salah satu variabel yang ada di sini. Aku memilih divorce, titik koma, lalu kita pilih kolom experience atau pengalaman, kolom F. Lalu kita kasih kurung tutup. Kita enter. Nah, kita bisa tarik kolomnya sampai bawah.
Hasilnya seperti ini. Untuk mencari rata-rata pengalaman tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max, dan kita bisa menarik kolomnya sampai kolom width, kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Nah, jadi untuk rata-rata pengalaman tertinggi ada pada variabel without. Setelah itu kita akan mencari pengalaman terendah rata-rata. Kita bisa menggunakan rumus min. Kita kasih kurung tutup, enter. Nah, untuk rata-rata pengalaman terendah terdapat pada variabel single. Selanjutnya, poin C. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata cycle activity hours tertinggi. Kita akan menggunakan pivot table. Kita klik insert, kita klik pivot table. Di bagian tabel orange ini kita bisa pilih job level pada kolom E. Lalu kita klik OK. Nah, pada bagian pivot table fields kita bisa checklist job level. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, jangan lupa untuk hilangkan variable blanknya, kita bisa dihilangkan. Untuk menghilangkannya bisa unchecklist di sini, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-rata WLB tertinggi. Kita bisa ketik WLB di sini. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus average. Lalu kita pilih kolom job level, kolom E, titik koma. Lalu kita pilih salah satu variabel yang ada di sini. Aku pilih intern, professor, titik koma. Lalu kita pilih kolom WLB pada kolom I. Kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik sampai bawah kolomnya. Nanti hasilnya akan muncul sendiri, otomatis seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata cycle activity hours tertinggi. Untuk mencari rata-ratanya kita juga bisa menggunakan rumus average. Kita bisa pilih kolom job level, kolom E, titik koma. Lalu kita pilih salah satu variabel yang ada di sini, titik koma. Setelah itu kita bisa pilih kolom cycle activity hours, kolom K. Kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Untuk hasilnya, bisa kita tarik, otomatis muncul seperti ini ya. Nah, untuk mencari rata-rata tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Untuk rata-rata tertinggi WLB ada pada variabel mid. Untuk rata-rata tertinggi cycle activity horse ada pada variabel
lead. Untuk poin D, buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sebagai sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Pertama-tama kita akan menggunakan job level. Kita klik insert, kita klik pivot table. Pada bagian table range, kita bisa pilih kolom A sampai kolom H, seperti ini. Kita klik New Worksheet, lalu klik OK. Pada bagian pivot table fields, kita bisa checklist MID, job level, dan juga depth. Nah, pada bagian ini job level bisa kita pindah pada bagian kolom, seperti ini. Setelah itu pada bagian values, untuk sum of MID kita bisa klik di sini, lalu kita pilih value field setting. Nah, di sini kita bisa pilih count, lalu kita klik OK. Seperti ini untuk hasilnya. Lalu untuk membuat diagram, kita bisa blok tabel, lalu klik insert, klik bagian sini. Nah, untuk diagram yang 2 dimensi, kita bisa klik gambar nomor 2 yang tengah. Ya, hasilnya seperti ini. Dikarenakan ini belum terlalu detail, belum terlalu jelas, kita bisa klik tanda plus. Nah, di sini kita bisa checklist exist details, chart details, dan data labels. Seperti itu. Setelah itu kita juga bisa mengganti judulnya. Kita rubah menjadi jumlah karyawan berdasarkan departemen dan job level. Bagian sini, bagian kiri, kita juga bisa ganti menggunakan kata jumlah karyawan. Untuk bagian bawah, kita bisa ganti menggunakan kata departemen. Untuk bagian diagramnya, kita juga bisa ubah ukuran jadi lebih besar supaya lebih jelas. Seperti ini ya. Nah, untuk insight-nya, yang pertama, Departemen IT dan Finance mendominasi jumlah karyawan. Terlihat bahwa kedua departemen ini memiliki batang paling tinggi dibanding departemen lain. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada fungsi teknologi dan keuangan dalam operasionalnya. Yang kedua, komposisi karyawan didominasi level mid dan senior. Hampir di semua departemen, bagian terbesar dari batang berasal dari level mid dan senior. Artinya, perusahaan lebih banyak memiliki tenaga kerja yang sudah berpengalaman dibandingkan pemula. Yang ketiga, jumlah intern atau fresher relatif sedikit di semua departemen. Bagian paling kecil pada hampir semua batang adalah intern atau fresher. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan
Tidak terlalu fokus pada perekrutan entry level atau memiliki program magang yang terbatas. Yang keempat, distribusi job level antar departemen cukup bervariasi. Misalnya, departemen memiliki IT variasi level yang lengkap, dari intern sampai senior. Sedangkan beberapa departemen lain lebih condong ke level tertentu saja. Ini menandakan kebutuhan skill tiap departemen berbeda. Yang kelima, departemen dengan jumlah karyawan lebih kecil cenderung memiliki struktur lebih ramping. Seperti legal atau HR, jumlah karyawannya lebih sedikit dan distribusi levelnya tidak sebanyak IT atau finance. Menunjukkan fungsi yang lebih spesifik dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Oke, selanjutnya untuk poin E, seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel, kemudian ditampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Untuk poin pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Poin kedua, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, kita akan copy, eh, kita akan mengubah kolom U, FOT menjadi true semua. Kita klik OK. Setelah menjadi true semua, kita copy kolom W, job satisfaction. Kita taruh di sini. Nah, untuk job satisfaction-nya ini bisa diubah menjadi true. Setelah itu, kita ubah kolom U menjadi false semua. Kita klik OK. Lalu kita copy kolom W. Pause, 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 pause. Untuk poin E, yang pertama kita akan mengubah kolom U menjadi true semua. Kita klik OK. Lalu kita copy kolom W. Setelah itu kita taruh di sini, paling atas. Nah, untuk bagian ini kita bisa ubah menjadi true. Setelah itu kita ubah kolom U, FOT menjadi false semua. Kita klik OK. Lalu kita copy kolom W. Kita taruh di sini. Setelah itu kita akan menggunakan data analisis. Kita akan klik data, lalu ke data analisis. Setelah itu di sini kita bisa pilih to test sample assuming equal variance. Lalu kita klik OK. Nah, untuk bagian variabel satu range, kita bisa pilih kolom true. Untuk bagian variabel 2 range, kita bisa pilih kolom false.
Nah, untuk output range-nya kita bisa bebas pilih yang mana. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa diganti menjadi false. Setelah itu kita blok dari kolom paling bawah sampai kolom nomor 4 dari bawah. Kita ganti dari general menjadi number. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan copy kolom workload. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita akan copy job satisfaction. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data analisis. Kita klik data. Kita klik data analisis. Setelah itu di sini kita bisa pilih correlation atau korelasi. Kita klik OK. Nah, di sini pada bagian input range, kalian bisa pilih kolom workload sama kolom job satisfaction. Seperti ini. Lalu untuk output range-nya bebas, mau pilih yang mana. Kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Berdasarkan hasil uji di tes, independent sample menggunakan data analysis toolpack di Microsoft Excel, diperoleh nilai p-value to tail sebesar 7,89. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan yang tidak lembur. Selain itu, nilai rata-rata kepuasan kerja karyawan yang lebih tidak lembur 3,51 lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lembur 3,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan yang tidak lembur cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,25343. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dengan kekuatan lemah antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan. Artinya semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Namun hubungan tersebut tidak signifikan atau tidak terlalu kuat. Oke, sekian. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Arasya Sisma Prawardana. Saya dari Prodi Manajemen NPM 2501030175. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PJBL Prodi Aplikasi Komputer. Yang pertama, poin A, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Yang pertama, kita akan menggunakan rumus
Conif. Setelah itu di sini kita akan menghitung jumlah karyawan pada departemen legal. Berarti kita akan memilih kolom departemen, kolom G, koma, lalu kita pilih legal, koma. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah karyawan dengan tingkat kepuasan kinerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Kita akan pilih kolom job satisfaction, kolom W, koma. Lalu kita ketik angka 5 dalam kutip. Karena angka 5 merupakan tingkat kepuasan yang paling tinggi. Selanjutnya, koma, kita akan memilih kolom stres. Kok ini sih, Kiki?